Halo anak-anak hebat kelas 2, apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat. Hari ini bersama Miss Ulan, kita akan belajar tentang bunyi. SPDB tema 7, subtema 1. Bunyi itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Contoh bunyi kuat adalah saat bel sekolah berbunyi. Contoh bunyi lemah adalah saat kita berjalan. Contoh bunyi kuat itu berarti yang sangat terdengar jelas ya. Sedangkan kalau bunyi lemah berarti itu yang terdengarnya samar-samar atau bahkan kita cenderung kurang bisa mendengar suaranya. Ketika bel sekolah berbunyi, suaranya terdengar keras ya atau bisa kita sebut dengan kuat. Nah, kalau misalkan nih kalian mau mendengarkan suara yang lemah, itu bisa dengan langkah kaki. Ya, langkah kaki ketika kalian berjalan itu bunyinya lemah. Atau kalau kalian tidak menggunakan alas, itu malah hampir tidak terdengar bunyinya. Berikut adalah contoh-contoh bunyi kuat. Ada memukul drum, teriakan, alarm kebakaran, guntur, kembang api. Nah, dari semua bunyi ini, mana yang pernah kalian dengar? Atau semua sudah kalian dengar? Lanjut ke bunyi lemah. Bunyi lemah ada jentikan jari, napas, angin, suara serangga, dan juga ada bisikan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bunyi kuat ataupun bunyi lemah yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita dengarkan di sekitar kita. Tadi kita belajar tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, sekarang kita belajar bunyi panjang dan bunyi pendek. Benda yang bergetar atau digetarkan itu dapat menghasilkan sebuah bunyi. Nah, bunyinya itu yang nanti kita bisa tangkap melalui gendang telinga kita, ya, atau telinga kita. Nah, nanti itu akan diproses di dalam telinga kita lalu ke otak sehingga itu bisa disebut dengan bunyi. Ya, jadi benda yang bergetar itu menghasilkan sebuah bunyi yang bisa kita dengarkan. Umumnya, bunyi lonceng itu terdengar lebih lama. Ketika kalian mendengarkan suara lonceng itu biasanya ding 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 ding. Kayak misalkan penjual es itu pasti akan lama sekali. Ya, ataupun bel di gereja ataupun bel sekolah itu biasanya akan terdengar lama atau biasa kita sebut dengan bunyi panjang. Sedangkan bunyi kentongan itu terdengar lebih cepat ya. Sehingga kita sebut dengan bunyi pendek. Kan tok 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 gitu. Jadi hanya pendek ya, jadi tidak panjang. Kalau bel kan ding gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Ya, bunyi panjang berarti yang dibunyikan itu panjang, waktunya lama. Kalau yang bunyi pendek itu waktunya sebentar dan cepat. Sekarang coba kita perhatikan contoh satu birama dalam lagu. Di sini ada nada sol, ada nada do, ada nada mi. Nah, ini kira-kira berapa ya biramanya ya? Ya, betul. Ya, satu birama itu ada 2 ketuk ya anak-anak ya. Dalam satu birama ini ada 2 ketuk. Nada sol atau 5 itu dinyanyikan satu ketukan. Bunyinya pastinya panjang ya. Nah, berbeda dengan yang nada do dan mi. Di situ mereka ada dalam satu ketuk. Jadi dibagi 2 sehingga masing-masing nada itu dinyanyikan setengah ketuk. Ya, itu bisa kita lihat dari tanda di atasnya. Tanda atau garis di atasnya itu menandakan dalam satu garis itu terdapat 2 nada dan masing-masing nada itu bunyinya dinyanyikannya setengah ketuk sehingga kita bisa sebut dengan bunyi pendek. Ya, karena tidak perlu waktu lama untuk menyanyikannya. Jadi di sini dalam satu birama ada 2 ketuk. Ya, satu ketuk di nada 5, satu ketuk lagi di nada 1 dan 3. Ya, karena dia di satu garis yang sama. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Miss.
Silakan anak-anak mengerjakan tugas yang ada dan terima kasih sudah mendengarkan dan sudah belajar bersama Miss Ulan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.